semua yang nonton kali ya punya passion buat bikin konten, kayaknya 2-3 tahun ke depan harus belajar gimana caranya bikin konten yang non AI tapi storytellingnya tuh kuat banget. Oh, Karena kayak menggunakan AI itu ketika bikin storytelling tuh nggak ngena gitu di hati. bener, iya kalau saya sih bilangnya to the point aja jelek ya. Kadang-kadang pas lagi interview pastiin harus bersemangat gitu ya, jangan kayak iya saya kemarin ngerjain ini ngerjain itu gitu. Jarang saya tanyain sih, cuman gimana caranya pas lagi ngejawab proses interview itu bisa ngasih keyword yang unik dari dia sendiri gitu. Pasti dia Selamat datang di Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan narasumber yang super sekali, Kak Abi Mangkunagari. Halo Kak Abi. halo selamat Oke, pagi. selamat pagi, selamat datang. Saya penasaran nih dengan namanya nih, Abi Mangkunagari. Nah, itu tuh dari mana? Apakah dari Padang ataukah memang punya tanggung jawab untuk membawa negeri ini lebih baik gitu, wes? Iya jadi kasih amanah dari orang tua gitu ya, suruh memangku negara. Cita-citanya disuruh jadi presiden kan. Wah, iya. Ya tapi asli orang Jawa, bapak orang Jawa, ibu orang Sunda. Oke. Gede di Jabodetabek lah ya. Jabodetabek, oke. Jadi kalau ditanya orang mana bingung juga, cuman bilangnya selalu ya orang Jawa aja lah. Oh, gitu. Oke, jadi panggilannya Mas berarti ya? Oh, Mas Abi ya. Di bulan-bulan lalu ya, bulan-bulan April kan chaos banget ya. Ya. Habis Lebaran kemudian banyak orang yang kena PHK, kemudian ada yang baru lulus juga nyari pekerjaan, dan kemarin tuh ada job fair sebenarnya banyak di beberapa daerah juga yang chaos ya. Nah, tapi kemarin di Bekasi saya agak miris nih. Nah, kira-kira gimana pendapatnya Mas Abi nih? Emang kayak job market lagi nggak baik-baik aja ya. Ya lagi challenging lah. Oke. Udah pasti kan kalau ngomongin job market berhubungannya sama ekonomi kan. Jadi Betul. semua juga tahu ekonomi lagi ya nggak sebaik kemarin-kemarin lah ya. Lagi Betul. ada tantangan tersendiri gitu. Ngelihatnya emang dari sisi apa yang perusahaan butuhin sama supply pekerjanya gitu sendiri emang lagi nggak balance aja gitu kita ngeliat. Jadi ya kalau emang ada job market atau kita sendiri sering beberapa kali job opening gitu kan, itu banyak banget yang apply. Jadi kebayang kalau di online aja kita job opening segitu banyak yang apply, kalau di offline udah pasti chaos kayak Chaos, gimana ya. sih. Cuma sebenarnya ya sedih juga sih lihat. Sedih. Kan dari beberapa negara luar negeri juga sebenarnya, kalau di Indonesia udah jelas ya, masalah tenaga kerja itu banyak yang nganggur karena jumlah lowongan pekerjaan sedikit. Nah, tapi di sisi lain ada negara-negara lain juga sebenarnya sangat membutuhkan tenaga kerja, dan di sisi lain juga Indonesia kekurangan. Katanya ada dari tim-tim HR kekurangan tenaga yang terampil untuk yang sesuai tren industri saat ini. Kan sekarang berubah nih. Orang-orang yang sifatnya sekarang kan banyak yang di pabrik-pabrik kan jadi operator aja. Sekarang kan udah mulai di PHK dengan menggunakan otomatisasi dengan menggunakan mesin atau AI dan sebagainya. Ini gimana Mas menurut Mas pandangan ini? Iya, iya betul. Jadi di luar kan sering dengar juga ya kayak di Jepang katanya lagi kekurangan tenaga kerja gitu. Terus di beberapa negara Eropa juga. Betul. Cuman kadang-kadang orang ngelihat face value-nya aja gitu. Kayak oh, Iya. sana banyak lowongan nih, berarti bisa apply Oke. ke Jepang aja misalkan atau ke Eropa gitu. Cuman kadang-kadang yang satu sisi dilupain, kan berarti kita harus compete sama tenaga kerja yang dari negara mereka sendiri. Misalnya kita mau ke Jepang, berarti harus bisa punya same quality sama tenaga kerja di Jepang gitu. Betul. Atau di Eropa lah, mungkin Jerman atau UK. Ya mungkin tenaga lowongan kerjanya banyak. Ya udah kita mikirnya kalau orang kerja di kita mungkin ya kayak oh kabur aja dulu nih, kita harus ke luar negeri aja gitu. Cuman ya harus ingat juga berarti kalau kita mau bisa dapat pekerjaan di sana bukan cuma ngelihat oh ada lowongan gitu, berarti kita juga harus prepare kan. Makanya kita compete sebetulnya tenaga kerja di sana juga biarpun kekurangan, cuman pasti mereka perusahaannya expect skill set, quality orangnya, mungkin berbahasanya juga misalkan, berarti kan kita juga harus prepare gitu. Jadi ngelihatnya sebenarnya good opportunity, cuman emang harus aware kalau mau ngambil opportunity-nya harus ada preparation juga sih ya, dari beberapa aspek tadi. Ini berkaitan dengan ini, gimana sih kan para pekerja ini kan sudah melihat ini ada sebuah peluang opportunity. Kira-kira mindset apa yang harus ditanamkan oleh seorang pencari kerja ya? Yang saat ini kan biarnya nggak salah kaprah kan, gampang kok saya apply ke Jepang aja, ternyata kan prosesnya itu panjang. Ke Jerman atau ke luar negeri itu kan prosesnya panjang. Nah itu mindset apa sih yang harus ditanamkan nih? Mindset itu mindset serius ya. Maksudnya kalau yang mau komit misalkan mau kerja di luar negeri, sebenarnya nggak jauh-jauh lah, misalnya kerja di Indonesia aja. Misalkan kita mau compete buat satu lowongan pekerjaan gitu atau satu
spesial apa ya, kayak spesialis misalkan emang kalau di kita kan digital marketing gitu, misalnya di sosial media. Ya mindsetnya benar-benar harus serius dalam arti kata, harus ngerti juga nih kalau perusahaan nyari kebutuhan pekerja, apapun itu role-nya ya, apa yang dibutuhin, apa yang mereka cari gitu, skill apa yang gue harus punya biar kalau gue apply itu atraktif buat si perusahaannya, at least interview lah. Mungkin hire masalah lain gitu, di invite interview, di proses hiring. Jadi mindsetnya sebetulnya dalam arti kata serius tuh adalah harus ngelihat lebih dalam lagi tuh kalau emang kita mau pursue satu karir atau job opportunity, harus ngelihat perusahaannya tuh kira-kira butuh skill apa aja sih. Terus juga siapa yang bakal, istilahnya kalau kita apply, siapa kompetitor ya, maksudnya orang-orang lain yang apply kan banyak ya. Ratusan kan kadang. Kita harus lihat juga tuh orang lain tuh punya skill apa nih, gimana caranya gue pribadi misalnya bisa unik atau bisa stand out dari kandidat lain misalkan. Jadi emang serius tuh berarti harus ngerti apa yang dimau, apa yang harus skill apa yang harus kita punya. Terus juga udah pasti ya pas udah tahu harus ngejar apa dari sisi skill setnya, tahu apa yang masih lacking berarti kan. Ya udah seriusnya berarti harus belajar, terus juga harus cari tahu dari mungkin senior yang udah pernah kerja di industri atau di luar negeri misalkan, nanya gimana sih proses interview di sana, gimana caranya bisa compete sama tenaga kerja di sana, hal-hal kayak gitulah ya. Jadi emang harus serius, maksudnya go extra miles lah ya kalau emang mau. Bisa. Jadi perlu benar-benar komitmen yang kuat ya. Oke. Nah, tapi memang masalah mindset ini kadang bertambah dan berkurang terus untuk orang-orang Indonesia tuh. Semangatnya tuh di awal. Tergantung mood ya. Semangat di awal kan, orang Indonesia tuh kelihatannya FOMO terus kan. Iya. Apalagi sekarang lagi rame digitalisasi kan. Semua itu konten-konten media, sekarang jadi konten kreator. Jadi apa? Afiliator, YouTuber. Nah, sekarang melihat tren saat ini kan berubah ya. Semua itu fokus ke digitalisasi. Nah, kira-kira dari Mas Abi sendiri ya, gimana sih peluang-peluang di bidang digital? Apakah banyak ataukah memang saingan sekarang udah ketat banget nih? Sebetulnya udah pasti, ini saya berani ngomong udah pasti lah ya. Dari sisi skill set digital tuh udah pasti yang bakal berkembang gitu. Mungkin 10-20 tahun, mungkin seterusnya lah dibandingin konvensional gitu. Karena emang dari sisi behaviornya kita sendiri lah ya, mungkin apapun kayak baca berita paling gampang, nggak lewat koran lagi, udah pasti lewat handphone gitu, lihat lewat website, lewat sosial media. Jadi sebetulnya skill set digital udah pasti harus, apapun itu role pekerjaannya atau career goalsnya, udah pasti harus ngerti, harus punya gitu. Apapun, misalkan kalau saya pribadi di marketing, berarti konteksnya digital, berarti bikin konten gimana sih, cara bikin hook yang oke di TikTok misalkan. Nah cuman nggak mau ngomong jelek sih, cuman yang sering kita ngelihat ada gap adalah pas misalkan teman-teman yang lebih muda lah ya, lagi mau masuk ke industri marketing contohnya, pas lagi bikin konten ngerasa ya udah bikin konten yang seru aja misalkan atau lucu. Sebetulnya kalau mau very serious di karir digital harus ngerti fundamental juga lah ya. Kalau mau jadi YouTuber nggak cuma belajar bikin video, harus ngulik juga tuh misalkan apa sih topik apa sih yang mereka bikin sampai orang tuh mau follow atau subscribe channel mereka misalkan, atau follow social media channel mereka. Jadi ya harus sebenarnya sama kayak yang tadi sih pas kita mau job apply pekerjaan gitu, emang mindsetnya bener-bener harus, nggak boleh cuma pengen gitu, bener-bener pengen and then what. And then what itu ya harus pelajarin, harus ngulik, harus coba bikin, dan nggak ada, mungkin nggak cuma pelajarin lah ya, nggak ada yang ngalahin yang namanya knowledge kalau kita nyoba buat eksekusi. Ya kan? Kalau belajar di kampus atau dulu pas kuliah mungkin ya udah cuma tahu aja. Cuma pas udah masuk dunia kerja gitu ya, saya pribadi lah contohnya, jauh banget ya sama yang dipelajarin gitu. Jadi nggak ada yang ngalahin juga misalkan emang di dunia yang sekarang serba digital gitu ya, nggak cuma pelajarin, nggak cuma ngulik, habis itu coba sendiri eksekusi gitu, apapun itu bentuknya. Misalkan bikin konten ya coba bikin konten, atau misalkan sekarang juga lagi rame virtual assistant misalkan, ya udah coba aja nekat gitu ya, buka jasa virtual assistant, balasin email, balasin WhatsApp, bikin morning briefing misalkan buat siapapun itu yang dia jadiin
yang di assess ya harus coba juga sih. Jadi emang ngepelajarin itu satu hal, next stepsnya harus nyoba juga. Oke, berarti jangan hanya bikin banyak to-do list. Kita kan banyaknya bikin Banyak to-do list. Tapi actionnya wah, nyentar-ntar. Iya, terus to-do listnya tiap tahun nggak berubah-ubah tuh, karena nggak dilakuin gitu. Itu. Jadi paling penting menurut Mas Abi itu saat ini lebih baik coba dulu. Kalau udah dilakukan kan ketahuan Betul. mana yang works, mana yang enggak gitu kan. Nah, itu ya. Nah, Mas Abi itu pengalaman di Shopee kan dulu sebelumnya ya. Betul. Nah, waktu kerja di Shopee itu sudah melihat nggak sih tanda-tanda misalnya, wah kayaknya nih pas kerja itu kan sama Sevi dulu kerja, Mas Abi itu dulu kerja, sekarang kan sudah mendirikan yang di bidang digital gitu ya. Nah, itu udah melihat nggak sih tanda-tanda, wah ini kayaknya kedepannya industri kedepannya butuh nih skill-skill digital. Ya, udah pasti. Makanya saya kerja di Shopee waktu Oh, itu. Karena udah ngeliat lah ya, kayak shiftingnya udah pasti ke digital lah ya. Oke. Apapun itu bentuknya, commerce, marketing, ya semua lah sekarang dari sisi media juga. Sekarang media digital banyak ya. Ya udah kelihatan shiftingnya bahkan dari saya kuliah saya lulus 2014 dulu. Oke. Jadi udah kelihatan lah ya pas lulus dari kampus yang masih konvensional, apa yang diajarin dari konteks marketing ya, kebetulan saya kuliahnya marketing. Ilmu komunikasi ya. Pas saya masuk dunia kerja udah mulai ada ini nih kayak digital marketing, tapi kok pas di kampus dulu kayaknya nggak terlalu dapat gitu. Itu lumayan jadi apa ya, kayak mulai aware lah ya. Oke, berarti ini skill set yang dulu gua nggak dikasih pas lagi kuliah nih, tapi emerging ya. Jadi di Shopee udah bisa lihat, terus juga akhirnya pas di Shopee kerja kan juga lumayan lihat semua aspek bisnis digitalnya lah ya, dari mulai gimana cara bikin campaign di platform mereka, terus juga gimana cara mereka bikin marketing marketing execution di digital channel buat bring traffic ke Shopee-nya. Dari situ ngelihat oke, berarti kalau kita mau grow ke depan harus digital ya. Udah, makanya itu juga salah satu semacam motivasi kali ya. Go all in aja deh. Bikin bisnis yang emang gimana caranya full nge-cater digital marketing gitu. Oh, makanya dari Shopee langsung lanjut bikin skill savvy ya. Nah, itu apa tuh skill savvy tuh, Mas? Skill savvy ya. Ini agak jualan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Skill savvy pertama selalu kita bilang ke orang, skill savvy itu komunitas marketing itu dulu. Komunitas. Kenapa basicnya komunitas? Nggak ada yang ngalahin belajar yang datang dari orang lain. Belajar dari experience orang lain. Ya tadi saya bilang tuh teori, ya mungkin teori lihat di YouTube juga bisa lah, atau lihat di website juga sebenarnya nggak ada yang baru kok. Pasti buka website, buka YouTube, teorinya gitu-gitu aja. Cuman kalau kita bisa nanya orang lain, itu menurut kita yang selalu, saya pribadi sih, itu sebenarnya datang dari pengalaman pribadi lah ya. Mungkin belajar dari YouTube, ngerti. Pas nyoba sendiri tiba-tiba beda banget sama apa yang dipelajarin. Lebih gampang buat pengalaman kemarin-kemarin pas belajar digital marketing, datang ke orang, bisa konsultasi, dikasih wejangan gitu ya. Jadi kenapa kita bikin komunitas sebenarnya karena itu, istilah insights-nya adalah kalau mau belajar yang mau efisien, efektif, nggak cuma tentang lihat materi pembelajaran, belajar terus bisa gitu. Ternyata harus ada next stepsnya adalah punya go to person ya, buat konsultasi, buat nanya, dapat wejangan tadi gitu. Siapa tahu pernah dapat case study yang sama, atau misalkan bisa dapat informasi apa sih yang dulu salah dia lakuin dan gue bisa coba avoid. Sebenarnya itu juga lumayan kepake lah ya, gimana caranya jangan ngulang kesalahan sama gitu. Ya sebenarnya itu sih kenapa kita bikin. Jadi di situ komunitas itu orang tuh bisa belajar case by case ya. Karena secara teori ya sama sebenarnya. Cuman kayak dengan adanya case ini teman-teman bisa belajar, dulu si A ini melakukan case kayak gini, gagal. Makanya kita coba perbaiki. Keren banget nih. Mungkin tambahan juga kan, kebetulan kita nggak cuma komunitas doang. Jual kayak provide on demand videos buat belajar marketing. Sebenarnya approach kita juga sama. Jadi pas kita misalkan partnering atau kayak invite orang buat ngisi kelasnya gitu, selalu kita bilang kalau bisa teori boleh, tapi lebih banyak personal experience. Karena sama, kita selalu ngerasa kalau belajar bisa, belajar udah, dan kayak sekarang resource-nya banyak. Next step-nya gimana cara kita bisa provide ruang atau tempat buat orang tuh nggak cuma belajar dari teori, cuman bisa dapat tadi itu case study, experience, terus juga personal opinion. Kadang-kadang juga kepake kan, tiap orang pasti punya personal opinion beda-beda. Bahkan di satu domain marketing tuh beda-beda lah ya.
Kayak gitu. Jadi pas kita bikin materi kelas, kalau bisa jangan teori aja, harus ada case study juga, personal experience dan lain-lain gitu. Oke, sekarang berkaitan dengan skill digital, pasti akan ada perubahan di dunia industri sekarang ini ya. Ya. Kira-kira Mas Abid pasti akan lebih paham karena kan ada komunitas ya. Bocoran-bocoran skill digital 3-5 lah yang sangat dicari industri dari 2025 ini gitu. Oke. Jawaban pertama paling klise dan kayak semua orang tahu, ngerti AI. Oke, Ya, ngerti. agak capek dengernya kayak AI semua AI sebenarnya capek gitu. Kayaknya semua orang ngomongin AI ini tuh beneran apa tren doang. Oke. Tapi kita bisa lihat legit. Ngerti AI itu penting. Ngerti itu berarti ngerti cara pakainya, ngerti limitasinya, ngerti gimana bikin AI itu bisa jadi advantage buat kita gitu. Karena namanya juga tools pasti ada Oke. kekurangannya gitu. Ngerti AI apapun itu pekerjaannya udah pasti harus ngerti AI. Sekarang mau di marketing, sales, finance semua harus. Mungkin skill digital berikutnya yang lumayan penting, ini agak teknikal di marketing sih, Oke. SEO sih. SEO. Ya mungkin dulu 2011, 2012 itu hype-hype-nya SEO karena Oke. di Google lah ya, karena semua orang pakai Google buat search. Nah sekarang tuh dengan behavior orang, Mas kalau nyari spot makanan terbaik di Bandung, lihatnya dari mana sekarang? Google. Google. Di TikTok enggak ya? Di TikTok satu. Main TikTok nggak gitu pertanyaannya? TikTok juga kadang kalau langsung experience orang tuh reviewnya langsung sih. Tapi intinya trennya sekarang adalah kayak Gen Z, bahkan saya pribadi gitu ya, kalau lagi keluar kota atau nyari apapun yang lagi saya cari, kadang-kadang bukanya dari TikTok juga sekarang. Jadi kayak, oh kok hidden gem di Bandung, hidden gem di Jakarta misalkan. Jadi kenapa SEO penting? Karena sekarang touch point orang buat nyari sesuatu itu makin banyak. Kadang di ChatGPT, kadang-kadang di TikTok, kadang di Google. Jadi ngerti gimana sih caranya bikin kayak komunikasi, konten, tulisan itu tuh yang bawa traffic gitu. Jadi SEO tuh skill yang penting. Mungkin skill yang ketiga klasik sih, digital marketing secara keseluruhan lah ya. Digital marketing, mungkin ngomong digital marketing itu berarti ngerti tentang digital ads, ngerti tentang bikin konten di sosial media, terus juga misalkan ngerti tadi SEO juga, tapi digital marketing secara keseluruhan tuh harus tahu sih. Mungkin nggak mesti expert, nggak apa-apa, tapi ngerti apa aja sih channel digital marketing tuh, gimana optimize-nya, prinsipnya kayak gimana. Karena kayaknya nggak ada ya kayak bisnis atau pekerjaan yang nggak berhubungan sama marketing. Pasti semua ada marketingnya. Pasti ada. Pasti ada. Terus kalau ini harus 5 ya? 5. Harus 5. Harus 5. Yang keempat sebenarnya ini nggak berhubungan sama digital banget gitu. Cuman jeleknya orang pas lagi ngelihat digital skill pasti mikirinnya tuh numbers. Kayak digital marketing kan, oh berarti harus ngerti data. Baca datanya kayak gimana gitu kan. Itu jelek ya, tapi sebetulnya kalau kita ngelihat adalah skill digital yang paling penting adalah bisa apa ya, semacam analyze market dan ngerti mereka tuh maunya apa. Agak susah di-define sih, tapi sebenarnya caranya bisa banyak lah ya, bisa search konten-konten orang bikin. Kalau kita bilangnya kalau di kantor kita lah ya, ngerti target audience paling gampang ya. Jadi itu skill yang kayak ngerti market, ngerti mereka tuh lagi pengen apa, itu lumayan penting. Again nggak bisa deskripsiin, tapi itu penting banget biarpun ngomongin digital, ya semuanya numbers, tapi ngerti audience, ngerti orang tuh maunya apa tetap penting, karena pada akhirnya kan kita ngelakuin apapun digital outputnya ya, mau digital marketing, ngomongnya kan ke orang ya. Iya. Ya kan? Karena orang nggak bisa dilihat pakai numbers doang gitu. Jadi harus ngerti. Yang terakhir udah pasti data sih. Bisa baca data. Jadi tadi ngerti audience, ngerti orang penting, tapi yang terakhir ngerti dan lumayan kalau bisa advance lebih oke sih buat ngolah data. Itu penting karena yang tadi sih yang saya bilang itu, karena digital semuanya pasti ada numbers ya. Iya. Ya kan? Nggak mesti susah-susah sih kayak pakai Excel, pakai Google Sheet, kalkulator kan paling gampang, ngerti pakai kalkulator. Hopefully semua orang ngerti pakai kalkulator ya. Intinya nggak cuma bisa ngitung gitu ya, pas lihat data, oke, ngerti cara ngitungnya, habis itu apa nih mau didapetin dari datanya, apa insight apa yang bisa kita tarik. Harus juga tahu ngambil data apa, itu penting sih. Jadi ya mungkin 5 itu sih saya lihat lumayan konsisten. Ini ya teman-teman adalah skill bocoran halus ya. Bocoran halus dari skill-skill yang akan dicari di tahun 2025 sampai ke depannya. Tapi pasti akan ada perubahan. Tapi mungkin untuk beberapa tahun ke depan mungkin ini akan masih booming banget ya untuk konten ini. Tapi udah pasti 3 tahun ini bakalan banyak banget perubahan karena AI. AI. Bener sih, sekarang banyak konten-konten juga pakai AI aja. Udah pakai satu prompt,
udah Iya, bisa iya. bikin video, bisa kan kayaknya semua Betul. SEO pun kayaknya bisa diambil AI juga. Kalau mau ngasih satu ini sih opini pribadi Hah? ya. Kalau lihat sosial media sekarang kontennya konten AI semua. Gitu. Iya. Orang kayak hype banget. Betul. Ya kan kayak oh mungkin di poin sekarang orang ngerasa ini cool gitu kayak Oke. oh bagus nih gue save gue like gitu. Tapi udah pasti kalau emang teman-teman semua yang nonton kali ya punya passion buat bikin konten, kayaknya 2-3 tahun ke depan harus belajar gimana caranya bikin konten yang non AI tapi storytellingnya tuh kuat banget. Oh. Karena bayangin aja kalau semua konten AI lama-lama pasti capek juga kan. Iya ada titik jenuh Iya pasti ada titik jenuhnya gitu. Terus itulah kalau mau rencana jadi content creator mungkin ya, bikin konten yang berasa very human, very authentic. Gimana caranya bisa stand out malahan di momen-momen yang mungkin 2-3 tahun ke depan semua konten tuh dibikin sama AI gitu. Itu lumayan penting juga. Tapi memang sih kalau dari dulu saya lihat kayak Adidas kemudian yang lainnya itu dari dulu sampai sekarang itu lebih kuatnya storytelling ya. Betul. Memang kayak beberapa brand-brand yang terkenal juga kayak ada parfum ya, parfum Iya. juga kan kuatnya di storytelling. Betul. Nah, berarti itu storytelling itu nggak bisa diciptakan oleh AI. Saya pernah bikin beberapa prompter Iya. menggunakan AI itu ketika bikin storytelling itu nggak ngena gitu di hati. Atau pas ketika Iya. kita bacakan kita dengar nggak kena gitu, beda gitu sense-nya tuh. Bener. Iya, kalau saya sih bilangnya to the point aja jelek ya. Pas bikin pakai AI itu kayak nggak dapat gitu storytelling. Ya, jadi itu challenging sih. Saya sih karena pakai AI tiap hari ngerasa masih susah buat sampai ke level yang kayak manusia beneran gitu. Manusia lah ya bikin storytelling. Ya, karena penting tuh karena pada dasarnya manusia paling suka dengar cerita ya. Betul. Ya, kayak gini kan sebenarnya nonton dengar cerita kan. Ya gitu makanya skill storytelling ya bikin storytelling yang authentic, relatable sama orang itu masih bakal tetap dibutuhin lah ya. Ya pun susah dijelasin gimana prosesnya sebetulnya kadang-kadang stepsnya juga nggak ada. Cuman di masa yang bakal semua serba AI, skill storytelling juga bakal penting juga. Oke, ini istilah skill yang benar-benar fundamental banget teman-teman harus punya ya. Betul. Ngomong-ngomong udah dapat bocoran, kira-kira untuk pemula nih yang baru lulus SMA atau SMK ataupun yang baru lulus S1, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan step awalnya untuk bisa paham skill digital ini gitu? Yang pasti tadi yang pertama ngerti 2-3 tahun ke depan kira-kira skill apa yang bakalan tumbuh. Oke. Jadi pilih skill atau pekerjaan yang istilahnya kalau kita mau nge-bet itu tuh safe bet gitu. Karena grow lah ya. Yeah. Jadi misalkan kita mungkin nggak masuk top 10 dari si orang yang punya skill itu karena industrinya atau pekerjaan lagi grow, seenggaknya kita juga ikutan dapat opportunity-nya gitu. Itu lumayan penting tuh lihat tren di luar sana, sering lihat apa ya tren-tren di sosial media misalkan biar tahu kira-kira pekerjaan apa yang kayaknya mungkin kalau saya mau commit buat di pekerjaan itu istilahnya beneficial buat karir lah. Yang kedua udah pasti nyoba yang tadi saya bilang sih. Mungkin belajar is one thing, next stepsnya adalah coba lakuin. Karena mungkin boleh cerita dikit saya pribadi ya kalau lagi hiring orang gitu. Mungkin apalagi fresh grad misalkan ngelihat GPA, ngelihat pernah ikut organisasi misalkan. Oke, itu mungkin nilai tambah gitu. Cuman udah pasti kalau di resume atau di portofolionya ada sesuatu yang dia pernah coba bikin dan lakuin, mau itu bagus atau enggak, itu lebih punya value gitu. Misalkan mau jadi copywriter, coba aja bikin konten di sosial media gitu. Atau mau jadi apa ya misalkan virtual assistant lah tadi misalkan jadi virtual assistant dosennya misalkan. Ini saya coba ngelakuinnya kayak ABCDE, bisa ngasih lihat dia pernah coba lakuin, mau itu berbayar atau enggak. Itu lumayan penting karena pada akhirnya nggak ada yang ngalahin knowledge dari proses mencoba sendiri, experience kayak gitu. Jadi cari tahu apa yang bakal lagi grow. Yang kedua simpel aja sih, coba lakuin aja dulu karena perlu tahu juga tuh cocok apa enggak. Bisa aja pas dia coba kerjain, oh saya mau jadi copywriter deh, cool banget nih kayaknya, ya udah mau jadi copywriter. Pas coba lakuin ternyata enggak lagi. Karena itu terjadi di saya sebenarnya. Dulu saya pengen banget jadi copywriter, pas saya coba kerja jadi copywriter ternyata nggak sesuai sama passion lah ya. Makanya penting juga tuh buat yang fresh grad, coba cari tahu pekerjaan apa yang bakal grow. Next stepsnya kalau pengen coba komit di pekerjaan itu, coba eksekusi sendiri kalau emang belum dapat pekerjaannya ya. Coba lakuin freelance, coba tawarin temen buat apa ya, nyoba ngerjain project apapun itu. Tapi bener sih, kalau saat ini tuh jujur ya, saya juga pengalaman untuk kerja itu tidak menggunakan jalur apply secara istilahnya langsung proses normal lah gitu. Ada beberapa saya waktu itu tuh sebelum lulus tuh ya
semester itu udah ngerjain skripsi tapi sambil kerja. Iya. Nah, sambil kerja cuman magang doang, magang. Di situ habis itu saya nyoba ke salah satu, saya distributor, bagian distributor ayam gitu nah. Coba kerja di restoran ayam terkenal. Nah, saya coba apply dan lowongannya itu dibuka untuk levelnya manajer. Sementara saya baru lulus. Ketika kita sudah punya pengalaman, ternyata makin dilirik. Walaupun cuma 6 bulan. Sedangkan saingan saya itu pengalaman di F&B itu sekitar 15 tahun. Yeah. Wah, saya terakhir itu cuma dua-duanya yang lolos. Antara saya dan dia. Nah, tapi kalau karena saya pengalaman sedikit, ya saya jadi turunkan. Mau nggak jadi ininya dia, katanya. Oh, oke. Tapi alhamdulillah, dibanding yang lain, karena punya pengalaman, bisa jadi value. Oke, berarti ini ya bener. Saya baru ngeh. Dulu nggak ngeh. Oh, ternyata sekarang itu kita harus ambil curi start dulu ya. Betul. Untuk ngambil experience. Selain aktif organisasi, aktif dan sebagainya gitu ya. Oke, bikin project juga ya berarti ya. Iya, betul. Oke. Nah, di skill safety ada nggak sih kayak bikin project atau apa gitu? Kalau dari konteks kayak kita bikin apa ya, istilah punya platform buat orang nyoba bikin project atau freelance dari tempat apa ya, kayak opportunity freelance lah misalnya. Kebetulan belum ada. Cuman kalau kita di Skill Savvy itu kalau join apa community-nya Skill Savvy lah ya, gratis by the way, nggak berbayar. Gratis. Jadi, kita nggak jualan kayak bayar buat ikut community, enggak. Jadi semua orang bisa ikutan. Di situ ada wadah buat networking. Jadi kalau emang lagi cari project, lagi cari pekerjaan, tinggal ngomong aja. Misalkan, oh saya lagi terbuka buat opportunity apapun yang kalau ada yang butuh bantuan bikin konten sosial medianya, ngomong aja di situ. Itu karena tempat terbuka yang semua orang boleh. Apa ya istilahnya, either mencari talent atau talent mencari opportunity buat pekerjaan misalkan. Jadi sebenarnya salah satu caranya bisa lewat skill itu bentuk platformnya apa sih? Mungkin WhatsApp group. WhatsApp Wih, group luar biasa. WhatsApp community group gitu. Jadi ya biar gampang lah ya, kan paling gampang. WhatsApp dibawa kemana-mana ya. Pasti nempel di handphone gitu dan nggak berbayar juga. Jadi intinya kita justru pengen sebanyak-banyaknya orang join, bisa contribute di situ. Karena goalsnya bukan bikin community-nya makin rame aja. Goalsnya adalah orang masuk ke situ tuh sama-sama dikasih dapat value lah ya. Apapun itu goalsnya, misalkan dia nyari pekerjaan, bisa ketemu sama orang yang ngasih kerjaan, orang yang nyari pekerja bisa ketemu sama good quality apa ya, kayak orang talent di dalam community-nya kayak gitu. Ada nggak sih di momen dimana misalnya di grup komunitas ini ada yang sukses jadi atau peserta skill savvy ini gitu ya, ada yang sukses sampai mendapatkan pekerjaan yang glowing gitu? Kebetulan kita belum pernah nanya ya kayaknya. Iya, kayaknya belum pernah, berusaha jujur aja ya, kalau belum pernah nanya gitu. Cuman yang kita bisa lihat setiap orang, kebetulan kita bilang ya, kita offer buat jual kelas gitu ya, kelas video, kita bisa lihat pekerjaan-pekerjaannya. Banyak belakangan atau beberapa bulan terakhir lah ya, mahasiswa yang daftar gitu. Jadi apakah emang dari dia belajar di Skill Savvy itu langsung dapat pekerjaan yang dia mau apa enggak, itu istilahnya di luar kontrolnya Skill Savvy ya, karena banyak faktor ya. Cuman yang intinya adalah kalau mau berhubungan sama apa yang kita omongin tadi sih, kalau mau dapat pekerjaan yang sesuai sama apa yang dia mau atau lebih high quality, emang harus coba belajar dari hal-hal yang either dia belum pernah pelajarin atau takut dia buat pelajarin, atau misalkan nggak tahu itu ternyata cocok buat dia atau enggak. Misalkan intinya kayak tadi kenapa cerita mahasiswa adalah kita assume dia juga ngerasa banyak materi yang belum dapat di perkuliahannya gitu. Apakah memang experience-nya orang, karena kan di kuliah mungkin experience datang dari dosen aja gitu. Tapi sedangkan orang yang udah kerja belum tentu dia pernah dapat terpapar lah ya di environment kampus gitu. Lumayan penting sih buat even mahasiswa yang belum pernah punya experience, udah coba banyak belajar dari tempat-tempat baru kayak Skill Savvy gitu. Saya penasaran nih Mas, dengan kan Mas dulu pernah kerja, pernah sekarang bikin ya Skill Savvy ini ya. Kan ada di posisi sebagai pekerja, ada di posisi sebagai owner lah gitu ya. Nah, kalau melihat ini ya, calon-calon pekerja itu, Mas itu melihat tuh harus orang-orang yang cari kerja tuh harus kayak gimana? Orang cari kerja ini juga abu-abu, cuman saya selalu ngelihat pas at least interview lah ya. Mungkin ini level interview sih. Itu tuh driven tuh adalah kelihatan pas lagi sharing experience itu passionate gitu, kayak misalkan paling gampang dia bikin anak konten lah,
iya saya waktu itu bikin konten, dia cerita gitu kan. Saya bikin konten, saya riset ke sana, riset ke sini, nyoba bikin A, B, C, D. Dari cara penyampaiannya itu kelihatan passionate gitu. Itu lumayan driven di konteks yang bisa kelihatan dia tuh passionate sama pekerjaannya dan dia mau achieve more di apa yang dia kerjain sekarang lah ya. Itu lumayan penting sih. Jadi pas lagi interview pastiin harus bersemangat gitu ya, jangan kayak iya saya kemarin ngerjain ini ngerjain itu gitu. Nggak bisa karena kita pengen tuh istilahnya kerja bareng biarpun pegawai tapi kan sebetulnya kita kerja bareng kan. Bukan yang kayak istilahnya cuma kayak gue minta tolong bikin ini dong, enggak dong, kita pengennya bisa jadi teman diskusi yang baik juga misalkan. Jadi penting tuh pas lagi proses interview kelihatan ada drive-nya lah ya pas lagi ngejelasin sesuatu. Tapi kalau sebelum proses interview yang paling penting yang tadi sih pas kita lihat track recordnya, pernah magang, pernah bikin project, pernah do freelance job misalkan, itu penting juga. That kind of thing lumayan penting tuh. Jadi terus juga biasanya kita somehow bisa lihat pas lagi nulis resume juga dia lumayan ngerti apa yang dia kerjain, mungkin dia very data driven, terus juga bisa ngasih insights apa yang works apa yang dia kerjain, apa yang enggak gitu. Jadi kita bisa ngelihat itu juga tuh dari proses screening ya. Oke, jadi mulai dari pengalaman, kemudian dari ketika kita, kalau dalam ilmu public speaking elevator pitch-nya terus bener-bener ya ketika pas interview ya. Iya. Terus juga mungkin ini jarang saya tanyain sih, cuman gimana caranya pas lagi ngejawab proses interview itu bisa ngasih keyword yang unik dari dia sendiri gitu. Pasti tiap orang tuh punya uniqueness masing-masing lah. Mungkin ada yang waktu itu kita interview orang account handle klien. Tapi padahal dia sebelumnya anak konten gitu. Sebenarnya itu udah unik ya. Itu aja udah unik gitu. Dari anak konten mau jadi account. Tapi dia bisa point out satu hal di mana karena dia biasa bikin konten, dia harus riset audience kan. Betul. Audience sukanya apa, terus juga cara nulisnya gimana di kontennya biar engagementnya tinggi. Dia point out adalah jadi kalau saya ngomong ke klien, saya tahu gimana caranya ngeriset klien, saya tahu gimana nulis chat yang menarik dan baik dan benar buat klien misalkan. Itu uniqueness yang kita agree juga sih pas kita dengar itu kayak make sense. Terus juga kita bisa lihat value-nya. Mungkin lucu juga sih kalau copywriter misalkan bisa nulis chat WhatsApp yang baik dan benar ke klien misalkan, itu kan hal yang positif gitu. Betul. Iya, kalau apapun itu tiap orang pasti punya uniqueness masing-masing lah, harus dicari, terus juga harus ditulis, jadi biar pas lagi proses interview itu bisa muncul apapun itu. Kayak tadi Mas mungkin sempat di distributor ayam gitu ya, mungkin pas apply ke pekerjaan sales, nggak tahu sih itu misalkan itu di sales lah ya, misalnya di apply kerjaan sales dan itu jualan SaaS gitu, software service, saya bilang Mas saya jualan apa aja bisa, karena saya jualan ayam aja pernah dan itu laku banyak misalkan. Hal-hal kayak itu tuh penting juga tuh, jadi harus cari experience apa yang kayaknya pas dibawa ke proses interview itu bakalan bikin dia unik gitu. Oh iya gitu. Benar. Itu yang harus cari unik. Kalau dalam digital unique selling point-nya gitu ya. Jadi yang kita jual tuh buat kayak sebenarnya kan interview atau kerja itu kita menjual diri kita. Betul. Ya. Apa sih mau kita jual buat perusahaan? Oke. Yang penting sih perusahaan itu pengen untung kan. Ya harus dong. Biar bisa kerja lama itu makanya kita bagaimana cara bikin unique selling point yang mana unique selling point ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan profitable lah untuk perusahaannya ya. Oke, ini ya teman-teman, ini bocorannya ya. Ini langsung dari owner yang punya brand ya. Kalau mau apply bisa di sini. Oke Mas, ada nggak sih 3 langkah buat teman-teman Sobat Otka di sini, misalnya pengen mendapatkan, kan sekarang banyak ya skill digital terus yang bisa langsung mendapatkan cuan lah. Nah, ada nggak sih step-stepnya Mas biar bisa langsung mendapatkan cuan? Instan sih nggak bisa ya. Betul. Cuman setidaknya dapatlah minimal buat beli kopi dulu atau tapi berjenjang gitu. Ya udah pasti nggak ada yang instan. Betul. Ya udah semua ada prosesnya pasti, apalagi kalau misalkan jual jasa quote unquote, karena jual skill kan sebenarnya jual jasa. Jasa betul. Competitionnya lumayan berat lah gitu. Iya. Sebenarnya kalau paling mungkin nggak banyak, mungkin kalau tadi minta 3 mungkin nggak bakal sampai 3 gitu. Sebenarnya platformnya banyak sekarang kalau mau nyari side hustle buat dapat penghasilan sampingan gitu ya. Nah, tadi mungkin di WhatsApp grupnya Skill Savvy itu satu opsi misalkan, ya kan, bisa kalau mau offer jasa copywriting, jasa bikin desain, virtual assistant sebenarnya boleh-boleh aja. Atau sekarang juga website banyak yang jual
semacam platform buat kita bisa jual jasa kayak Fastwork ya kan, atau ini boleh nyebut merek nggak di sini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ada Fastwork, ada 1000 Lancer misalkan. Sebenarnya opsinya udah di sana, di luar sana banyak banget lah gitu. Jadi dari sisi opportunity buat jualan sebenarnya udah nggak ada bottleneck-nya. Sekarang emang tinggal pilih skill mana. Oh ya, pilih itu penting. Maksudnya pilih itu gimana sih? Fokusin ke satu hal yang mau dijual dan make sure skill dan juga knowledge kita tuh benar-benar istilahnya oke banget di part itu gitu. Maksudnya kalau emang kita mau jualan jasa bikin konten, kan konten juga luas ya. Ada jasa edit video, ada jasa syutingnya misalkan, atau bikin kopinya. Pilih aja satu spesifik ya, biar kayak orang juga tahu nih, oh kalau misalkan dari bikin konten satu spesifik niche yang dia pilih tuh jasa nulisnya aja gitu. Jadi fokusin aja di situ sampai semua orang tuh aware tulisan dia tuh bagus banget nih nulisnya. Terus juga cepat gitu. Kalau murah saya nggak terlalu suka sih dibilang karena ini harganya kompetitif, karena itu jangan dikejar ya. Kalau bisa paling mahal dan paling bagus kan lebih oke sebetulnya. Cuman ya kompetitif lah, worth it. Mungkin tadi sempat ngomong lah ya. Pada akhirnya kan orang perusahaan atau kita hire orang mau itu mahal atau murah bukan lihat mahal atau murahnya aja. Misal bayar mahal, returnnya apa nih, value yang kita bisa dapetin apa gitu, sebetulnya gitu kan. Bukan berarti kayak bayar misalkan 2 kali lebih mahal terus ini mahal, sebenarnya kan ngelihatnya habis itu adalah 2 kali lebih mahal tapi bisa nggak dapet return 2 kali lebih tinggi juga misalkan. Makanya itu harus pilih satu aja skillnya yang paling ngerasa demandnya ada, skill setnya ada, terus juga kayaknya masih ruang buat diimprove masih banyak, ya udah fokus di situ aja terus. Mau jual jasa buat cari sampingan lah ya. Iya. Selalu banyak banget ya, ada sekarang affiliate juga, sekarang sebenarnya terbuka juga ya sebenarnya peluang banyak affiliate atau apa freelancer juga banyak. Di KOL juga ya. Sebenarnya banyak juga nih saya yang lihat tuh aneh-aneh Mas. Di TikTok atau apa ya? Saya lupa. Dia itu cuman review produk dengan gaya-gaya dia di kampung, cuma dilempar kemudian dia loncat-loncat di atas itu, di atas pintu. Review, wow ini enak banget. Tapi dengan nada speed. Tapi secara teori marketing ya, saya pelajari dia nggak pakai menggunakan itu gitu. Kayak cuman asik aja gitu. Tapi view-nya banyak, penjualnya banyak. Wah, nah berarti kita tuh memang harus coba dulu itu kayak Thomas tadi ya. Tadi kayak teori penting lah ya. Tetap butuh gitu, cuma pada akhirnya nggak ada yang ngalahin coba dulu aja sih. coba dulu aja. Berarti sekarang teori coba dulu aja. Coba dulu aja ya. Hashtag coba dulu aja. Oke, jadi di sini episode coba dulu aja, bukan kabur aja dulu. Ya. Oke. Sekarang Mas, kalau dari Skill Savvy sendiri sebenarnya komunitas ini goals-nya itu ke depan itu mau apa sih Mas? Sebenarnya goals-nya jadi tempat marketers, karena kita konteksnya marketing gitu ya, tempat marketersnya Indonesia tuh bisa belajar dan juga sharing knowledge. Sebenarnya that's it sih. Jadi kita ngerasa digital marketing tuh berubahnya lagi cepet banget. Betul. Jadi kayaknya kalau emang belajar sendiri ada kalanya bingung nih, kayak ini belajar apa ya, mulainya dari mana gitu. Betul. Jadi kita ngerasa kita justru sesimpel pengen jadi platform gimana orang marketers Indonesia tuh bisa ngumpul, hopefully bisa semua marketers Indonesia amin. ngumpul gitu, and sharing knowledge. And sebenarnya itu aja sih, sharing knowledge di mana orang dalamnya tuh bisa ngasih value atau dapat value gitu. Sesimpel itu aja. Terus juga kita ngerasa kalau emang kita bisa provide platform di mana orang bisa communicate tentang dunia marketing, hopefully marketing industri Indonesia juga lebih kompetitif lah ya. Betul. Itu juga lumayan penting lah buat kita, karena kalau industrinya nggak grow, siapapun yang ada dalam industri marketing sebenarnya nggak grow juga. Jadi kita pengennya kita bisa bantu grow si industri marketingnya, and hopefully orang yang kerja di industri marketingnya juga ikutan grow lah ya, karena kita ngeliat sebetulnya opportunity-nya masih gede banget lah, apalagi digital marketing gitu. Nah, ini udah tahu kita goals-nya dari Skill Savvy. Nah, gimana caranya untuk join itu gimana Mas? Joinnya adalah follow akunnya Skill Savvy. Akun apa tuh? Akun Instagram, TikTok, terus juga biasanya kita pokoknya tiap social media ada link buat join. Sebenarnya nggak susah karena joinnya di WhatsApp aja. Langsung request di join. Biasanya kita bakal sedikit background check aja sih. Sesimpel karena kita nggak mau ada bot masuk ya. Bisa ada bot ikutan masuk. Ya udah mulai bisa introduce langsung aja di grup biasanya. Nggak ada term and condition-nya. Yang pasti terms condition-nya adalah di community group kita nggak boleh ngomongin politik, nggak boleh ngomongin sara ya. Sebenarnya itu aja sih, nggak ada requirement tertentu kok. Karena intinya goalsnya tadi, intinya kita pengen jadi platform yang terbuka buat semua, bebas buat berbicara di konteks marketing ya, nggak di konteks kayak politik, kita belum ngasih ruang itu. Terus juga di situ bisa minta saran,
kasih saran, troubleshoot, atau termasuk minta advice karir misalkan. Bahkan kita juga dengar cerita sampai ada yang kopdar kali ya, minta maksudnya ketemu di grup, akhirnya ketemu offline gitu buat minta saran. Sampai sebegitunya ada ya? Ada aja. Jadi kita memang pure pengen jadi konektor lah ya, konektor buat orang di industri marketing buat bisa grow atau reskill dengan cara dapat value dari orang lain juga, termasuk dari apa yang kita sajin juga gitu, karena kita kebetulan tadi juga sempat saya mention kan jual provide kayak video on demand buat belajar marketing, terus juga bikin webinar, tapi goalsnya juga bentuknya sama lah ya, kita nggak jual atau provide teori aja, cuma pada akhirnya kita ngajak community member kadang-kadang buat isi kelas dan sharing experience dia juga gitu dari apapun topik yang lagi diomongin. Oke. Jadi kalau ada webinar, ada kelas-kelas yang berkaitan, terus lihat nih, wah ada nih di grup itu orang yang expert banget, nah diundang juga ya. Kadang-kadang nggak expert aja yang kita lihat gitu, kalau emang ya kita bisa lihat juga lah, ya, mungkin community membernya unik nih backgroundnya atau cara dia nyampein advice dia juga oke gitu ya, good enough buat kita ajak dia kolaborasi lah ya, bikin kelas misalnya. Oke, luar biasa. Ini teman-teman peluang juga nih ya bagi teman-teman yang saat ini lagi bingung pivot karir ataupun lagi nyari karir, ya salah satunya skill set ini komunitas yang teman-teman bisa coba untuk upgrade skill di bidang digital, dan situ juga ada komunitas yang teman-teman bisa ya cari-cari ide-ide ataupun ya cari dalam kurung cari orang dalam gitu ya untuk teman-teman bisa dapat project ataupun bisa kerja. Nah, salah satunya kalau teman-teman bisa unik dalam hal menjual diri teman-teman dalam hal ini skillnya gitu ya. Nah, bisa jadi dilirik oleh brand-brand atau perusahaan gitu ya. Oke, terakhir nih. Kira-kira pesan yang Kak Abi Mangkunagari ingin sampaikan kepada Sobat Otka yang di seluruh negeri. Sebenarnya pesan utamanya tadi sempat disebut lah ya, hashtag coba aja dulu. Itu penting. Ya, sebenarnya kalau bahasa teknikalnya, apapun karir atau opportunity yang mau coba dikejar, belajar teori is one thing. Next step-nya harus selalu coba nyemplung sedalam apapun nyemplungnya gitu ya, mau celupin kaki doang gitu atau nyemplungin sepinggang isinya, intinya harus coba dulu. Itu lumayan penting di dunia kerja yang sekarang kompetitif banget ya, mau dia ini jujur aja ya, misalkan dia pernah S2 atau dia S1 sebetulnya itu penting, cuman udah pasti kita bakal, kalau kita hiring orang yang kita lihat experience itu lumayan unique selling point yang selalu kita lirik utama lah ya. Jadi penting kalau teman-teman lagi mau berkarir harus coba dulu aja, bikin side project sendiri, cari project freelance atau magang tadi, itu lumayan penting. Yang kedua ini juga lumayan penting sih di dunia yang kompetitif dan bergerak cepat gitu ya, harus aware sama apa yang bakal istilahnya grow di 5 tahun ke depan. Tadi mungkin saya udah sempat share beberapa lah ya, mungkin yang paling kedengeran sekarang AI, mumpung kalau lagi ada waktu dan harus ada waktu harus diluangkan gitu kan. Harus dicoba. Skill ngerti AI itu lumayan penting sih di dunia sekarang. Kalau saya ngelihat 2-3 tahun ke depan bakalan berubah cepet banget, karena AI ini mulainya nanti itu bakal lebih susah ngejarnya. Jadi lebih mending mulai sekarang buat belajar ngerti AI, karena tiap hari berubah terus. Mungkin tiap hari ada aja berita AI. Jadi mau teman-teman lagi kuliah atau lagi kerja, harus luangin waktu buat ngulik si AI tools inilah, gimana cara makainya, gimana cara optimize-nya, gimana cara skill set kita tuh bisa di leverage pakai AI, atau gimana AI bisa ngisi skill set yang kita tuh kayaknya lacking, mungkin nggak kuat di data, ngerti pakai AI buat bikin kita lebih ngerti ngolah data misalkan. Jadi lumayan penting sih buat tune in ke perkembangan AI dan coba aja dulu pakai AI gitu ya. Terima kasih Kak Abi Mangkunagari atas pesannya, dan ini mudah-mudahan teman-teman Sobat Otka di seluruh dunia gitu ya, seluruh negari ya. negari mudah-mudahan bisa menginspirasi kisah dari Kak Abi Mangkunagari ini. Dan saya harapkan teman-teman semuanya, kita juga berharap ya sama-sama punya mimpi untuk pemuda Indonesia punya karir yang lebih mapan, karena kalau punya karir mapan, pasti perekonomian Indonesia akan baik-baik saja. Dan saya berharap dan saya percaya dan yakin bahwa Indonesia akan menjadi negeri yang baik-baik saja. Ya, oke, saya Kang Man. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.